Shalom teman-teman Komisi Remaja GKI Residen Sudirman Surabaya dan juga teman-teman remaja di gereja lain yang saat ini sedang bergabung bersama kami. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Meskipun ibadah dilakukan secara online, ada beberapa petunjuk yang harus teman-teman ikuti ya, supaya ibadah yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, persiapkan diri dengan baik, yaitu dengan makan, mandi, dan berpakaian yang rapi. Kedua, siapkan Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik. Ketiga, silent gadget masing-masing. Jangan buka media sosial, misalnya WA, Line, maupun Instagram selama ibadah online berlangsung. 4. Sebelum memulai ibadah, ambillah waktu hening sejenak untuk berdoa secara pribadi, agar Tuhan memampukan teman-teman mengikuti ibadah online dengan baik. Kelima, ikuti seluruh jalannya ibadah dengan sukacita. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita juga bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk bisa memfokuskan diri dan bisa memberikan hati kita kepada Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Pat, kamu tahu nggak kenapa hari ini kita tuh pakai seragam? Nggak tahu. Karena tema kita pada hari ini itu tentang SIM. Kamu tahu nggak SIM itu apa?
Oh, SIM. SIM kan surat izin mengemudi. Bukan, ya benar sih SIM itu memang surat izin mengemudi. Tapi SIM yang kita bicarakan pada hari ini itu yaitu sekolah itu menyenangkan. Kalau misalkan kamu di sekolah itu pengalaman bagaimana, Pak? Pengalamanku sih menyenangkan ya. Soalnya kan bisa ketemu sama teman-teman, bisa ke kantin. Tapi gak enaknya juga ya tugasnya numpuk sih. Oh begitu, aku juga sama, aku juga rindu buat sekolah bareng, terus ngantin bareng. Terus kalau misalkan kita hari ini mau untuk membicarakan SIM ini teman-teman, kita juga harus bersama-sama menyiapkan hati kita karena sekolah online itu memang terkadang membosankan. Kita nggak bisa bertemu teman, kita harus belajar sendiri, harus mengerti sendiri. Terus ya banyak sih hal yang tidak bisa kita lakukan bersama teman. Tapi teman-teman, mari kita bersatu hati. Kita harus bersyukur karena ibadah pada siang hari ini itu berkat anugerah dari Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kita memujikan Tuhan yang benar. Teman-teman juga silakan tepuk tangan ya. Teman-teman silakan untuk duduk lagi. Teman-teman, selama seminggu ini kita sadar nggak sih kalau banyak sekali tingkah laku kita, perbuatan kita yang sering mendukakan hati Tuhan dan sesama. Contohnya saja, kita sering mengeluh terhadap kondisi seperti ini. Kadang kita juga sering bilang, kapan sih kondisinya sampai selesai? Kapan sih kita bisa kembali sekolah lagi? Seharusnya kan kita tidak boleh bilang seperti itu. Kita harus berbuat baik, bilang baik, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan omelan ataupun dengan keluh kesah kita. Nah, saya ajak teman-teman untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ingin datang kepadamu untuk mengakui segala dosa yang telah kami perbuat selama ini. Tolong ampunilah kami ya Tuhan yang sering melakukan perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja. Tolong ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
dipersilakan untuk berdiri. Berita anugerah kita hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 8 yang berbunyi, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman dipersilakan untuk salam damai. Tapi jangan bersentuhan dulu ya teman-teman, tapi salam damainya seperti ini. Teman-teman, sesuai dengan nats ibadah tadi, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mengampuni semua kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita bertekad menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya sambil memujikan menyenangkan-Mu. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami anak-anak-Mu. Kami selalu menyenangkan hati-Mu melalui apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, remaja yang dikasih Tuhan, baik itu dari KPL dan TFC GKI Residen Sudirman dan juga teman-teman remaja dimanapun kalian semua berada. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat 52. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52.
Kalau teman-teman sudah menemukannya, silakan disimak baik-baik dan Kak Tika akan membacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Ya, teman-teman, pada hari ini tema kita sangat istimewa sekali. SIM. Kalau tadi WL-nya sudah bilang, SIM itu ya memang SIM itu ada kepanjangannya tersendiri ya, surat izin mengemudi. Tapi kalau untuk tema khotbah hari ini bukan berbicara tentang surat izin mengemudi, tetapi berbicara tentang sekolah itu menyenangkan. Dan tidak terasa proses pembelajaran daring atau proses pembelajaran online itu sudah kurang lebih ya mungkin 6 atau 7 bulanan ya teman-teman ya. Dan kakak percaya bahwa ketika kalian mengikuti pembelajaran secara online, ada begitu banyak suka dan duka. Ada begitu banyak cerita yang sedang kalian alami di rumah. Ya, teman-teman, mungkin kita merasa sudah mulai bosan, kita sudah mulai lelah. 2 jam pertama harus belajar mata pelajaran, misalkan bahasa Inggris. Break sebentar 10 menit, 2 jam berikutnya belajar apa itu namanya ya, bahasa Indonesia atau belajar yang lain, mata pelajaran yang lain. Teman-teman, kita perlu membandingkan, kita perlu melihat ya, kalau kita mulai merasa bosan, kita mulai merasa jenuh, coba kita bandingkan dengan kondisi teman-teman kita yang jauh dari yang namanya fasilitas ya, jauh dari yang namanya fasilitas. Kalau kita yang saat ini Tuhan izinkan hidup di sebuah kota besar atau kota kecil atau wilayah atau tempat yang
punya segudang fasilitas ya kan, ada wifi, terus gadget kita canggih, terus habis itu kita juga sama orang tua dipenuhi kebutuhannya untuk ikut sekolah online, kita bisa beli kuota. Tetapi bagaimana dengan teman-teman kita yang ada di pedalaman, teman-teman kita yang ada di desa? Sampai kalau kalian perhatikan di gambar yang sudah tayang gitu ya, teman-temannya itu gambar ini mengisyaratkan bahwa mereka butuh fasilitas ya. Wifi datanglah ke desa kami gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan fasilitas. Bahkan kalau mungkin teman-teman menyempatkan diri melihat pemberitaan di media sosial, ada guru-guru yang rela mengajar siswa-siswanya dari rumah ke rumah supaya apa? Supaya para siswa tidak ketinggalan pelajaran. Apalagi ditambahkan dengan kondisi keuangan orang tua mereka yang pas-pasan gitu ya. Meskipun mereka harus belajar secara bergantian, tetapi mereka tetap semangat dan gak bosen gitu ya. Bahkan para orang tua juga menyambut dengan gembira dan bersyukur karena anak-anaknya ini masih bisa belajar di tengah keterbatasan yang ada. Nah sekarang kakak mau tanya ke teman-teman yang saat ini ada di rumah gitu ya, yang sedang mengikuti ibadah di YouTube GKI Resut, secara khusus di Komisi Remaja gitu ya. Kalau seandainya kalian menjadi salah satu siswa yang tinggal di sebuah desa atau sebuah pedalaman di pelosok yang jauh dari fasilitas, jauh dari yang namanya gadget, jauh dari yang namanya kafe, jauh dari yang namanya mall untuk nongkrong, apakah kalian masih semangat bersekolah atau justru sebaliknya? Ayo, masih semangat atau justru sebaliknya? Terkadang begini, ada kalanya kita itu jadi orang yang gak tetap hati. Ada kalanya juga kita gak jadi orang yang gak konsisten gitu ya. Ketika proses pembelajaran atau proses sekolah itu dilaksanakan secara tatap muka, onsite gitu ya, kita mengeluh. Mengeluhnya karena apa? Ada begitu banyak tugas yang harus dikerjakan, kemudian kita wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terus juga mungkin kita punya teman yang sangat menjengkelkan karena kita sudah digosipin yang macam-macam. Mungkin kita juga males menghadapi guru killer gitu ya. Guru killer katanya, maksudnya guru yang galak gitu ya. Dan masih banyak lagi. Dalam kondisi seperti itu, kita pengen punya waktu libur yang lama. Nah sekarang kalian diizinkan untuk di rumah aja, stay at home, terus kalian belajar melakukan segala sesuatu dari rumah. Tetapi ketika kalian diizinkan mengalami hal yang seperti ini, kalian juga masih mengeluh. Kita masih mengeluh. Waduh, ternyata sekolah online itu juga capek, membosankan. Pengen masuk sekolah, pengen ketemu teman. Sebelum corona datang, sebelum pandemi COVID datang, kita pengen libur. Ketika kita sudah berada dalam kondisi seperti ini, kita justru pengen ketemu teman, pengen ketemu guru BK, mungkin jadi teman curcol gitu ya, teman curhat gitu ya. Nah teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita ini tetap dapat menikmati proses pembelajaran dalam segala situasi dan kondisi? Nah hari ini saya mengajak teman-teman untuk belajar dari apa yang Yesus lakukan ketika ia masih ada di dunia. Nah teman-teman begini, Alkitab tidak menceritakan atau menulis secara langsung tentang Yesus yang bersekolah, tetapi kita dapat mengetahuinya dari sumber-sumber sejarah yang dapat menolong kita untuk mengetahui latar belakang kehidupan Yesus. Nah, ketika Yesus masih berusia anak-anak, maka dia juga menjalani kehidupan seperti seorang anak pada umumnya. Nah, pada saat itu teman-teman, orang tua punya peran penting untuk mengajarkan tentang Allah di dalam kehidupan anak-anaknya. Saya yakin kita semua masih ingat siapa nama orang tua Yesus, Yusuf dan Maria. Nah, Yusuf dan Maria telah melakukan hal itu kepada Yesus sejak Yesus masih kecil, dengan membiasakan Yesus untuk ikut mereka ke bait Allah di Yerusalem.
Nah, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 52, kita telah membaca bahwa Yesus dan orang tuanya sedang pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, Paskah yang dimaksud di sini adalah bukan berarti merayakan Paskah kebangkitan Yesus ya, karena pada saat itu Yesus belum mengalami hal itu. Tetapi Paskah yang dimaksud di sini adalah Passover. Passover itu adalah perayaan orang Israel lepas dari tulah ke-10. Kalian masih ingat gak ya? Tulah-tulah itu tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10. Itu ketika bangsa Israel sedang berada di Mesir dalam kondisi mereka sedang diperbudak. Nah, di sini ada bagian yang menarik kalau kita mau cermati di sini. Sini ada dikatakan di ayat 42, Yesus telah berumur 12 tahun. Nah, pada waktu itu ya, usia 12 tahun merupakan usia yang dianggap sangat penting. Kenapa? Usia 12 tahun itu dianggap sangat penting karena seorang anak baik itu laki-laki dan perempuan harus melakukan upacara yang disebut dengan bar mitzvah. Bar mitzvah. Ya, bar mitzvah itu nantinya ketika anak itu sudah mengikuti upacara bar mitzvah, maka anak itu akan belajar untuk disiplin rohani, belajar untuk patuh pada 613 hukum Taurat, dan juga belajar bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, teman-teman balik lagi ya di bagian ini, setelah Yesus dan orang tuanya selama berhari-hari di Yerusalem, tiba waktunya bagi mereka untuk pulang. Tetapi ketika dalam perjalanan pulang, Yesus justru terpisah dari kedua orang tuanya. Kira-kira Yesus di mana ya? Nah, kalau teman-teman yang sungguh-sungguh baca Alkitab tadi pasti sudah tahu. Yesus ada di mana? Yesus masih tetap di Yerusalem, tetapi Yesus ada di Bait Allah. Yesus ada di rumah Tuhan, ya. Yesus ada di rumah Tuhan, dan biasanya orang-orang yang saat itu ada di Bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, itu berkumpul dengan satu tujuan, yaitu ibadah. Nah, tetapi ternyata bukan hanya ibadah aja loh tujuannya. Ternyata ada yang lain. Kalau kita di sini kumpul di gedung gereja, kita juga beribadah, kita bersekutu. Terus kemudian kalau waktu sebelum corona datang, kita ngadakan persekutuan doa bersama, kita melakukan kegiatan yang lain, rapat, dan juga persiapan acara-acara besar gitu ya. Nah, tetapi kalau kita membaca di sini gitu ya, membaca di ayat ini, Yesus berada di Bait Allah. Nah, Bait Allah pada saat itu adalah tempat untuk beribadah, membaca dan belajar kitab suci. Demikian juga di Bait Allah itu orang-orang yang berkumpul juga belajar untuk menghafalkan hukum Taurat. Nah, biasanya para guru yang mengajar pada saat itu duduk di belakang mimbar yang rendah, sedangkan para murid-murid itu duduk di hadapan gurunya dalam bentuk setengah lingkaran. Nah, Yusuf dan Maria menemukan Yesus di Bait Allah. Nah, posisinya begini, ketika Yusuf dan Maria menemukan Yesus itu, Yesus sedang duduk sebagai seorang murid. Yesus duduk sebagai seorang murid, kemudian dia juga mendengarkan pengajaran guru-guru yang ada di Bait Allah dan juga aktif bertanya. Nah, sikap yang diperlihatkan oleh Yesus itu mau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus sangat senang. Yesus sangat cinta akan proses belajar. Dia selalu mencari kesempatan untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun dia berada. Bahkan semua orang yang mendengarkan Yesus sangat heran akan kecerdasan yang dimiliki oleh Yesus. Nah, yang pasti memang yang pertama ya teman-teman, apa yang terjadi pada Yesus bisa bertumbuh dalam kerohanian, itu juga berkat didikan dari Yusuf dan Maria. Tetapi di sisi lain, kegemaran Yesus untuk belajar dalam segala situasi dan kondisi, inilah yang menjadi sumber kepintarannya. Teman-teman, apa yang Yesus lakukan di waktu itu seharusnya juga bisa kita
contoh juga bisa kita teladani. Dia bukan hanya seorang anak yang membantu pekerjaan ayahnya, tetapi dia juga menyediakan waktu untuk belajar. Kehidupan keluarga Yesus sebenarnya jauh dari kata mewah. Kenapa? Karena si Yusuf, ayahnya Yesus ini hanyalah seorang tukang kayu. Akan tetapi Yesus memberikan teladan yang baik, yaitu setiap orang perlu belajar menggunakan kesempatan untuk mempelajari berbagai hal dalam segala situasi dan kondisi. Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada selama di bait Allah. Dia mau menunjukkan bahwa dia ingin menjadi seorang yang senang belajar, menyediakan telinga untuk mendengar segala pengajaran yang disampaikan oleh para guru yang ada di situ, yang mana nantinya akan menjadi bekal Yesus untuk menjadi seorang guru yang baik juga bagi para murid-muridnya. Dan Yesus berhasil membuktikan bahwa belajar adalah sebenarnya proses yang sangat menyenangkan, gitu ya. Karena ada banyak hal baru yang didapatkan dan memperkaya diri untuk masa depan kita. Nah, teman-teman begini, ketika kesempatan belajar diambil oleh Yesus, itu yang seharusnya kita juga perlu lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau pada saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk bersekolah meskipun melalui pembelajaran secara online gitu ya, seharusnya kita juga tetap bersyukur ya. Mungkin ketika kita kerja tugas, dapat tugas yang sangat susah, misalkan matematika tentang logaritma atau apa gitu ya, yang perlu kita lakukan apa sih? Kita tetap berjuang menyelesaikannya sampai tuntas, atau kita menyerah, atau mungkin kita panggil bala bantuan, misalkan kakak, koko, cece, ya, tolong dong bantuin ini tugasku, aku males nih ngerjainnya, susah pol gitu ya. Kita mau pilih sikap yang mana? Nah, mungkin ketika kita mengeluh dengan sinyal internet yang naik turun pada saat belajar online, coba kalian ingat teman-temanmu yang ada di desa, yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok, tidak punya akses internet untuk belajar, atau nggak punya uang untuk beli laptop, nggak punya uang untuk beli komputer, gimana? Kita ngeluh ini itu, banyak hal gitu yang kita keluhkan. Tapi coba kita lihat sejenak, ada teman-teman kita yang dengan keterbatasan ekonominya dia tidak bisa beli laptop, tidak bisa beli komputer sebagai sarana untuk sekolah. Juga ketika kita mengeluh dengan guru yang kasih PR yang sangat banyak, ingatlah ada teman-temanmu yang justru ingin beli buku cetak, buku paket buat kerja tugas. Ketika kalian jengkel dengan salah seorang guru yang ngomel-ngomel, suka marah-marah di kelas, lihat ada teman-temanmu yang di luar sana justru yang jauh dari fasilitas, kangen sama guru-guru, dan ketika gurunya itu mendatangi ke rumahnya untuk mengajar, justru dia senang. Ya, juga ketika kita terlalu banyak komplain gitu ya. Ketika kita terlalu banyak komplain atau menilai sekolah itu kok fasilitasnya kurang ini, kurang itu dan banyak lagi. Padahal sekolah sedang berjuang untuk memperbaiki fasilitas yang mereka miliki. Coba lihat, ingat di daerah yang jauh dari fasilitas banyak juga sekolah-sekolah yang bangunannya hampir ambruk, kurang guru, dan juga kurang juga buku-buku paket, kurang memiliki sarana prasarana seperti buku paket dan juga media yang lainnya. Nah, ketika kalian mengeluh juga ya, ketika kalian mengeluh dengan sekolah kok nggak mari-mari, sampai kapan sih sekolah online seperti ini? Ingatlah bahwa ada teman-temanmu di luar sana yang putus sekolah. Mungkin karena, mohon maaf, orang tuanya bercerai, orang tuanya meninggal sehingga mereka yatim piatu, sehingga mereka hanya mengandalkan alat musik yang ecek-ecek itu ya teman-teman ya, di perempatan lampu merah, hanya untuk menyambung hidupnya, hanya untuk makan, minum, yang penting mereka bisa makan kenyang, itu sudah cukup bagi mereka. Bahkan kalau di tengah-tengah keterbatasan untuk memperoleh pendidikan, ada juga yang harus melawan tantangan alam hanya demi bisa bersekolah. Misalnya
Ada yang berjalan kaki dengan waktu yang cukup lama di medan yang susah, belum lagi kalau hujan, jalanan becek, ya. Ada juga yang naik jembatan gantung gitu ya. Nah, teman-teman, oleh karena itu mari kita coba melihat segala sesuatu bukan berdasarkan kesulitan apa yang saat ini sedang kita alami. Ya, orang lain pun juga mengalami hal yang sama, tetapi bedanya kita beda tempat tinggal, kita beda fasilitas dan mungkin tingkat kesulitan yang lain. Nah, sekolah itu akan menjadi penjara, sekolah akan menjadi sesuatu yang terkesan membosankan kalau pikiran kita itu selalu diisi dengan hal-hal yang negatif, sehingga pada akhirnya kita tidak punya semangat, kita tidak punya gairah, kita tidak punya daya juang untuk menyelesaikan sekolah itu hingga tuntas. Padahal kesempatan untuk sekolah, kesempatan untuk belajar itu adalah anugerah dari Tuhan yang kita nggak boleh sia-siakan. Nah, teman-teman, ketika kita mengikuti proses pembelajaran ya, pasti ada beberapa alat tulis yang kita gunakan untuk kita bersekolah, untuk kita mengikuti proses pembelajaran itu. Meskipun sekarang ini sudah ada laptop, meskipun sudah ada kecanggihan teknologi yang lain, tetaplah alat-alat tulis ini dipakai. Misalkan saja ada pensil, kertas atau buku, dan juga penggaris, pensil warna dan sebagainya. Nah, ternyata alat-alat tulis yang kita pakai ini punya filosofi tersendiri. Nah, kakak punya 3 catatan. Yang pertama itu pensil. Ya, pensil itu paling sering kita gunakan mungkin ketika kita dalam pelajaran seni rupa, menggambar, mungkin matematika atau pelajaran fisika gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan pensil gitu ya, ujung pensil itu akan tumbuh dengan kuat walaupun sering patah. Nah, hal ini menandakan bahwa dalam kehidupan seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit yang mungkin bisa membuat kita patah semangat. Tetapi kita perlu yakin bahwa dengan tantangan yang dihadapi, justru kita belajar untuk semakin memperbaiki diri sehingga hidup ini semakin berguna. Bukan hanya berguna untuk diri sendiri, tetapi juga berguna untuk orang lain. Itu tadi pensil. Yang kedua itu kertas. Ya, kertas. Ada kertas buram, ada kertas putih. Sekarang macam-macam ya. Ada kertas kertas buffalo ya, buffalo yang warna-warni. Nah, ini tapi kakak mau ambil yang kertas warna putih untuk ilustrasinya. Nah, kertas yang warna putih. Nah, lembaran putih di dalam kertas itu sendiri diwarnai, seringkali ketika kita menggunakannya ketika kita sekolah, akan kita warnai dengan tinta, akan kita warnai dengan tulisan-tulisan kita. Baik itu ketika kita menggunakan tinta yang warnanya hitam atau tinta yang warna-warna yang lain, entah itu merah, biru, hijau, apa gitu ya. Nah, kertas itu menjadi pengingat, menjadi kenangan yang memberikan ruang bagi kita untuk belajar menemukan dan menuliskan ilmu yang kita dapatkan. Terus yang ketiga, nah kakak tidak sebutkan semua ya, karena banyak sekali kan alat-alat tulis yang kita gunakan ketika kita belajar. Yang ketiga, penggaris. Ya, penggaris ini penting banget juga ketika kita mengikuti pelajaran-pelajaran yang sifatnya seperti hitung-hitungan gitu ya mungkin ya. Nah, penggaris ini digunakan sebagai alat ukur yang tepat dan akurat. Nah, kalau kita mau membuat jarak ukur gitu ya, namun tidak ada penggaris, apakah jarak itu akan terbentang secara lurus? Enggak kan ya. Nah, filosofi dari penggaris ini seperti ini teman-teman. Hidup harus punya tujuan dengan jelas melalui rencana-rencana yang akurat supaya mimpi dan harapan kita itu bisa tepat sampai ke tujuan. Nah, sama kalau kita mau punya cita-cita, misalkan kita pengen jadi dokter, kita pengen jadi guru, kita pengen jadi pilot, kita pengen jadi dosen, kita pengen jadi arsitek, dan lain sebagainya. Maka kita dari sekarang harus belajar supaya apa? Ketika kita belajar, kita punya banyak wawasan untuk memperkaya diri kita, sehingga kita juga belajar menata diri untuk menggapai cita-cita kita. Nah, teman-teman, ketika
Alat-alat yang kakak sebutkan tadi merupakan sarana yang digunakan dalam proses belajar, dan hal itu membuktikan bahwa proses sekolah, proses belajar adalah sesuatu yang penuh makna, yang di dalamnya mengajarkan kepada kita bagaimana harus bersyukur dan berjuang. Nah, teman-teman, sekolah itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau kita punya SIM. Jadi sekolah itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau kita juga punya SIM. Apa itu SIM gitu ya? SIM yang pertama, S ya, S yang pertama. Syukuri. Jadi kita diingatkan untuk selalu mensyukuri bahwa proses sekolah atau belajar itu adalah kesempatan dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Jadi ketika kita saat ini masih diizinkan untuk sekolah walaupun dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas, jangan sia-siakan itu ya. Jangan sia-siakan, karena berulang kali kakak ajarkan bahwa sekolah itu berkat dari Tuhan. Ya, karena melalui sekolah kita memperkaya diri kita dan sebagai sarana untuk kita menggapai harapan kita. Yang kedua, kalau tadi S ya, yang kedua ini I. Kalau tadi syukuri, sekarang ikuti. Ikuti apa? Ikuti setiap proses pembelajaran dengan pikiran yang positif. Jangan ketika kita mengikuti sekolah itu selalu pikirannya negatif. Tugas lagi. Kok pelajaran ini? Aku gak suka pelajaran ini. Aku lebih suka pelajaran itu. Aku gak suka sama guru ini, aku lebih suka guru itu. Kalau guru itu yang ngajar, enak, friendly. Kalau guru yang satunya gak enak, galak gitu ya, tugasnya banyak, berhalaman-halaman, puluhan, belasan gitu ya. Maka itu ketika kita mengikuti setiap proses pembelajaran dengan pikiran yang positif, terus juga hati yang gembira, milikilah hati yang gembira. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran itu membuat kita gak stres. Bahasa sekarang itu apa? Woles aja, slow aja gitu ya. Slow aja, woles aja gitu ya. Gak usah stres, dibawa happy aja. Nah, yang ketiga, kalau tadi S, I sudah ya, berarti yang ketiga M. Tadi syukuri, ikuti, yang ketiga adalah miliki. Milikilah keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan dan Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kehidupan kita untuk tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Semangat belajar ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa ketika kami bisa bersekolah, ketika kami bisa belajar, itu semua adalah kemurahan dari Tuhan. Oleh karena itu ampuni kami kalau mungkin kami masih sering menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan. Berikan kami semangat, berikan kami sukacita untuk mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada, sehingga kehidupan kami pada nantinya berkenan di hadapan Tuhan dan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di luar sana yang saat ini sedang berjuang, sedang bergumul untuk tetap bersekolah meskipun mereka harus menghadapi tantangan alam, mereka harus menghadapi fasilitas yang tidak memadai dan juga pergumulan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan mereka semangat, Engkau tetap memberikan mereka sukacita sehingga mereka boleh terus belajar apapun kondisi yang saat ini sedang mereka alami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik silakan duduk. Teman-teman, mari kita menundukkan kepala kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini kami mau menaikkan doa dan pengharapan kami untuk pemerintah yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan kasus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada pemerintah yang ada dan juga petugas yang sedang bekerja di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, sukacita, kekuatan sehingga mereka boleh bersatu padu, bersehati bersama untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk teman-teman remaja yang saat ini sedang berjuang untuk mempersiapkan masa depannya, secara khusus untuk teman-teman kami kelas 12. Kiranya Tuhan menolong mereka, biarlah di dalam seluruh pergumulan yang mereka hadapi, Engkau menolong, Engkau memampukan mereka sehingga mereka boleh menentukan pilihan yang tepat dan mereka boleh masuk di perguruan tinggi yang mereka harapkan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh pergumulan remaja GKI Residen Sudirman, baik itu teman-teman KPL dan juga TFC. Mereka yang saat ini sedang berjuang untuk mengikuti sekolah online, mereka yang sedang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Kiranya Engkau memampukan mereka sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh penyertaan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan pada saat ini Engkau mendengar dan menjawabnya seturut waktu dan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau teman-teman juga bisa mengumpulkan terlebih dahulu di rumah. Jika sudah bisa beribadah kembali di gereja, persembahan dapat dibawa. Mari kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang tiada henti-hentinya untuk kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, dan juga berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa sekolah itu merupakan anugerah dari Tuhan. Nggak semua dari kita bisa sekolah enak
dapat uang saku banyak juga, pulang pergi dijemput, diantar. Jadi kita itu sekolah itu lebih berarti gitu bagi kita. Kita mau belajar dengan tekun seperti Tuhan Yesus juga mau belajar sungguh-sungguh. Dan juga kita lebih banyak lagi memuliakan nama Tuhan. Kita nggak suka mengeluh. Nah, sebelum kita pulang, mari bersama-sama kita bersungguh-sungguh dan juga kita menyanyikan lagu Sukacita Surga sambil bertepuk tangan. Teman-teman silakan bagi berdiri. Teman-teman remaja, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.